Sebagai umat Rasulullah, tentu kita akan sangat mendambakan mendapat perhatian darinya. Meskipun hanya sebuah salam yang dititipkan kepada orang soleh. Dalam video ini, kita akan membahas apa penyebab Rasulullah menitipkan salam kepada Bahram al-Majusi, seorang kaya raya, penyembah api, dan sering berbuat kemungkaran. Konon katanya, dia adalah seorang yang paling bejat di dunia. Kira-kira ada hal istimewa apa dari dirinya? Apa alasan Bahram al-Majusi mendapatkan salam dari Rasulullah? Apakah dia seorang yang sangat soleh dan mulia? Baiklah sahabat, mari kita ulas sosok kontroversial Bahram al-Majusi, pria bejat yang mendapat salam dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk umat-umat Rasulullah yang istiqomah dalam menebar kebaikan. Seperti halnya bersedekah, yang akan menjadikan kita merasa sangat bersyukur atas kelebihan harta yang kita miliki. Di Al-Quran jelas dikatakan dalam surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Keutamaan sedekah juga bisa kita teladani melalui pengalaman hidup Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu hari, setelah mengunjungi rumah Rasulullah, ia kembali ke rumah untuk menemui Sayyidah Fatimah yang sedang duduk memintal benang, sementara Salman Al-Farisi sedang memisahkan wol. Karena Sayyidina Ali lapar, dia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Tanyanya kepada Fatimah, yang memberitahu bahwa saat itu tidak ada makanan di rumah dan dia hanya memiliki uang 6 dirham. Mendengar jawaban istrinya, Ali memutuskan untuk keluar dan membeli makanan untuk Hasan dan Husain dengan 6 dirham milik istrinya. Tiba-tiba di tengah jalan, Ali melihat seorang laki-laki berdiri sambil berbicara. Dia mencari seseorang yang bisa meminjamkan uang kepadanya. Melihat orang tersebut, Ali sangat iba dan memberikan 6 dirham miliknya. Padahal uang itu untuk membeli makanan Hasan dan Husain. Dan Ali pulang tanpa membawa apa-apa. Melihat suaminya datang dengan tangan kosong, Fatimah menangis dan menanyakan kenapa suaminya pulang tanpa bekal makanan. Ali jujur jika uang itu diberikan kepada orang yang membutuhkan ketika di perjalanan tadi. Setelah menjelaskan kepada istrinya, Ali meminta izin untuk mengunjungi rumah Rasulullah. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang Arab dusun yang akan menjual unta miliknya dan menawarkan Ali untuk membeli 100 dirham. "Wahai Ali, belilah untaku seharga 100 dirham. Sayyidina Ali kemudian terus terang, dia mengatakan bahwa tidak memiliki uang 1 sen pun. Mendengar hal itu, orang dusun menyarankan bahwa Ali bisa membeli untanya dengan dicicil. Tawaran itu diterima sehingga unta tersebut akhirnya dibawa Ali untuk dibawa pulang ke rumah. Ketika di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seseorang yang menawar unta tersebut. "Wahai Ali, berapa harga untamu itu?" Tanpa ragu, Sayyidina Ali menjawab 300 dirham. Tanpa banyak tawar-menawar lagi, transaksi selesai dan Ali menerima 300 dirham. Kemudian dia membayarkan kepada orang Arab dusun tadi sebesar 100 dirham dan sisanya 200 dirham diberikan kepada istrinya. Sayyidah Fatimah sangat senang dan berujar bahwa ini adalah balasan dari Allah karena sudah memberikan 6 dirham kepada orang lain. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah salah satu berkah dari bersedekah. Dan hal ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Islam saja. Bahkan pada zaman dahulu, seorang yang beragama Majusi atau penyembah api
juga sama-sama merasakan hikmah dari bersedekah. Meskipun dia sudah berpuluh-puluh tahun menyembah api dan sudah melakukan berbagai macam dosa, salah satunya dengan menikahi anak kandungnya sendiri. Tapi anehnya sahabat, Rasulullah berkirim salam kepada orang ini. Merujuk kepada kitab Qomi'ut Togean karya Imam An-Nawawi, dikisahkan Abdullah bin Al-Mubarrok melaksanakan ibadah haji. Karena merasa sangat letih, dia tertidur di Hijr Ismail. Kemudian dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, kemudian memberinya amanah. Dia sempat bingung dan menganggap mimpi tersebut hanyalah godaan setan. Tapi anehnya, mimpi itu terjadi sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda. Dalam mimpi Rasulullah berpesan, ketika pulang ke Baghdad nanti, pergilah ke sebuah kampung, carilah orang Majusi penyembah api yang bernama Bahram. Kirimkan salamku kepada Bahram, sampaikan bahwa Allah telah ridho terhadap dirinya. Akhirnya sang ulama ini bertekad akan menunaikan amanah Rasulullah seandainya sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, ketika pulang dari Tanah Suci, Abdullah benar-benar menunaikan tekadnya. Ia mencari sosok yang bernama Bahram. Ia melakukan perjalanan yang sangat panjang berhari-hari, melewati kota, desa, dan perkampungan. Setiap singgah di perkampungan, ia menanyakan kepada warga sekitar tentang sosok Bahram, tapi tidak ada satupun yang mengenalnya. Abdullah kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah berpuluh-puluh kampung ia lewati, akhirnya di sebuah kampung ia berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan seseorang yang bernama Bahram. Abdullah kemudian mendatangi orang tersebut yang ternyata seorang Majusi. Usianya sudah sangat tua. Abdullah tidak langsung menyampaikan salam baginda Nabi sebagaimana yang diamanahkan untuknya. Tapi ia ingin menyelidiki lebih dalam apakah sosok Bahram ini layak menerima salam dari baginda Nabi ataukah tidak. Abdullah mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Wahai Bahram, apakah Anda memiliki perbuatan yang baik di mata Allah? Saya senang memberi hutang kepada banyak orang, dan orang-orang itu saya wajibkan untuk membayar melebihi jumlah hutangnya. Itu haram, wahai Bahram. Apakah ada perbuatan yang lain? Wahai Abdullah, saya memiliki 4 orang putri dan 4 orang putra. Saya sangat sayang apabila anak-anak saya itu menjadi pasangan orang lain. Kemudian saya jodohkan mereka sesama saudara kandung. Saya nikahkan mereka kakak beradik sekandung. Itu juga haram. Apakah ada lagi? Saya menikahkan anak-anak saya dengan tata cara ritual agama Majusi. Itu juga haram, wahai Bahram. Abdullah geleng-geleng kepala. Dari beberapa perbuatan yang dianggap baik oleh Bahram, ternyata semuanya tidak masuk dalam kriteria yang membuatnya pantas mendapatkan ridho Allah dan salam dari Nabi. Wahai Abdullah, putri saya cantiknya bukan main. Dia paling cantik di daerah sini. Tidak ada satupun pemuda yang pantas berpasangan dengan dirinya. Oleh sebab itu saya jadikan anak saya itu sebagai istri. Saya kawini anak saya sendiri. Bahkan pernikahannya dilaksanakan sangat mewah. Dihadiri lebih dari 1000 tamu undangan. Itu juga sangat haram dan terlaknat, wahai Bahram. Suasananya kemudian menjadi hening. Kedua orang itu sama-sama berpikir. Abdullah kemudian bertanya lagi. Wahai Bahram, apakah ada lagi perbuatan yang sekiranya baik di mata Allah? Bahram berpikir sangat keras. Ia berusaha mengingat-ingat lagi jejak kebaikannya. Bahram itu terkenal baik di masyarakat sekitar karena dia memang seorang tokoh yang dihormati. Kemudian Bahram bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan seorang muslimah. Wahai Abdullah, suatu malam ada seorang perempuan muslimah yang datang ke depan rumah ini. Perempuan itu datang dengan membawa obor. Anehnya ketika saya menemuinya, obor itu langsung dipadamkan. Kemudian perempuan itu pergi dari halaman rumah saya. Saya pun masuk ke dalam rumah, dan tiba-tiba perempuan itu datang lagi.
sampai 3 kali. Saya curiga, ada apa dia datang malam-malam, sangat mencurigakan. Diam-diam saya menyelidiki siapa perempuan itu, sampai akhirnya perempuan itu masuk ke dalam rumah, sebuah gubuk kecil miliknya. Dari luar saya mengintip ada 3 anak kecil. Mereka merengek-rengek meminta sesuatu kepada ibunya. Mereka ternyata sedang kelaparan. Anak-anak itu menanyakan makanan kepada ibunya, dan mereka menangis. Terlihat juga perempuan yang tadi datang membawa obor ikut menangis, air matanya meleleh. Wahai Abdullah, mengetahui kondisi itu saya segera pulang ke rumah. Saya ambil sebuah keranjang, saya isi dengan berbagai makanan. Saya antarkan ke rumah perempuan muslimah itu. Dan apakah kamu tahu, wahai Abdullah? Anak-anaknya sangat senang sekali. Mereka berhenti menangis, dan kemudian anak-anak itu berdoa untuk saya. Saya didoakan oleh mereka. Katanya, "Ya Allah, buatlah gembira orang-orang yang telah membuat kami ini merasa gembira." Abdullah tanpa sadar terhanyut oleh cerita Bahram. Begitu juga Bahram yang menangis ketika bercerita. Abdullah tersadar mendengar cerita itu. Dia tersadar bahwa perbuatan Bahram yang terakhir inilah yang kemudian membuat Rasulullah mengirimkan salam khusus untuk Bahram. Sahabatku yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin Rasulullah tidak terharu melihat umatnya yang tengah kelaparan dibantu oleh seseorang? Bagaimana Rasulullah tidak terharu melihat kebaikan seorang manusia kepada manusia lainnya? Ternyata disinilah hal yang dicintai dan disayangi Rasulullah, yakni mencintai sesama. Dan setelah itu, Abdullah baru menyampaikan salam dari Rasulullah kepada Bahram. Mendengar salam dari Rasulullah, seketika itu Bahram si penyembah api memutuskan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahabat, jika Bahram seorang majusi yang sudah melakukan berbagai macam dosa, bisa mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah sebab sedekah yang dilakukannya, apalagi kita yang seorang muslim. Yang utama ketika kita melakukan kebaikan berupa sedekah, cukup niatkan semata-mata karena Allah dan tidak perlu mengharapkan imbalan apapun dari Allah. Dalam posisi seorang Bahram, sebelumnya dia tidak mengenal Allah dan tidak mungkin dia mengetahui ganjaran yang akan didapatkan ketika melakukan sedekah berupa pahala. Dia hanya melakukannya atas dasar kemanusiaan dan tidak tega melihat orang menderita kelaparan. Sedangkan di rumahnya sangat melimpah makanan dan minuman yang enak-enak. Dia sudah mendapatkan ilmu ikhlas meski bukan seorang muslim. Membantu yang kesusahan, dan setelah itu apa yang dia dapatkan hanyalah sebuah kepuasan batin. Dan dia tidak pernah berharap dan tahu akan sebuah balasan. Inilah keikhlasan yang sebenarnya. Apa inti dari kisah Bahram? Berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Ini adalah bentuk keimanan sosial sebagai manusia kepada sesamanya. Sungguh indah jika terjalin kebaikan antar sesama, entah kepada saudara, teman, tetangga, atau orang yang tidak kita kenal sekalipun yang sedang membutuhkan bantuan. Ternyata inilah rahasia dari sosok Bahram, seorang majusi yang sudah sangat sering melakukan dosa dan terkenal bejat karena sudah menikahi anaknya sendiri, ternyata mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah. Baiklah sahabatku seiman, semoga kita semua senantiasa mengamalkan prinsip akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah, dan semoga di akhirat kelak kita termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah dalam cahaya kemuliaan yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah, semoga kisah ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Silakan like jika suka dan berkomentar untuk video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.